Perkenalkan, saya Najwa Fasesi Mamora. Saya Siti Khairani Srega. Saya Denisa Aulia. Saya Putri Maharani Purwanasari. Saya Desita Fadila. Baik, selanjutnya merupakan kegiatan wawancara yang telah kami lakukan bersama pihak guru mata pelajaran olahraga. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negara semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar Sambung 2024. Tujuan kami di sini dengan mewawancara Ibu terkait mata kuliah keolahragaan sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Maharani Purwanasari dan rekan saya. Saya Denisa Aulia. Saya Najwa Fasesi Mamora. Saya Desita Fadila. Saya Siti Khairani. Izin sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Diana Semarang. Saya sebagai guru olahraga di SD 0608 57. Baik Ibu. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Biasanya metode atau model pembelajaran apa yang biasanya Ibu lakukan pada saat mengajar olahraga? Biasanya pada saat pelajaran olahraga, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah metode pembelajaran secara langsung atau dengan praktek kepada siswa, karena siswa lebih mudah untuk paham, memahami bagaimana pelajaran PJOK itu. Seperti saya juga menerapkan model cooperative learning, seperti agar semua siswanya bisa bekerja sama. Semisal ada pelajaran olahraga yang memang membutuhkan beberapa tim dalam satu kelompok begitu. Baik. Selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu menyesuaikan kegiatan olahraga dengan kemampuan fisik siswanya yang beragam-ragam? Saya menentukannya dengan menyesuaikan intensitas setiap siswa, masing-masing siswa bagaimana kemampuan fisiknya. Misalnya dalam kegiatan lari, saya mengelompokkan berdasarkan daya tahan tubuhnya, apakah siswa ini kuat, apakah siswa ini lemah, dan saya mungkin menyesuaikan waktu daripada ketika saya mengajarkan pelajaran lari begitu kan. Untuk siswa yang daya tahan tubuhnya kuat, saya mungkin menambahi lebih banyak waktunya gitu. Kepada yang lemah, saya mengurangi waktunya begitu. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait mengenai sarana dan prasarana Ibu. Nah, kira-kira Bu di sekolah ini sarana dan prasarana apa saja yang kira-kira tersedia untuk kegiatan olahraga di sekolah ini? Kalau secara umum untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini cukup memadai, tapi memang belum lengkap. Tapi sudah tersedia seperti lapangan bola dan alat-alat dasar dalam olahraga seperti bola, kastil, dan pemukul bola kastil seperti itu. Jadi kalau untuk sarana dan prasarana yang masih dasar-dasar memang sudah cukup memadai di sekolah ini. Lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam pembelajaran olahragaan ini apa saja sih Bu kendala yang sering Ibu alami? Untuk kendalanya sendiri yang boleh saya hadapi dalam mengajar olahraga ini mungkin daripada cuaca di sekolah ini, yang mungkin bukan di sekolah ini saja sih, tapi cuaca di seluruh ini gitu, yang mungkin berubah-ubah, kadang hujan, kadang ini, dan motivasi daripada setiap siswa itu juga berbeda-beda gitu. Ada yang siswa yang malas berolahraga gitu, ada yang semangat, tapi terkadang untuk menyatukan beberapa siswa itu sulit gitu. Apalagi sudah di lapangan, ketika cuaca panas, memang sulit untuk mengajak siswa yang masih fisiknya masih terlalu lemah begitu. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Seberapa sering sih Ibu melakukan refleksi atau perbaikan terhadap proses pembelajaran di dalam pembelajaran olahraga? Untuk saya melakukan refleksi dalam pembelajaran olahraga, saya biasanya melakukannya di akhir semester untuk mengetahui bagaimana evaluasi pembelajaran daripada setiap siswa masing-masingnya. Apakah si siswa ini dalam satu semester ini mampu gitu untuk menerima pelajaran yang boleh saya ajarkan gitu. Jadi saya melakukannya setiap di akhir semester. Nah, lapangan ini Bu, itu memang udah menurut Ibu udah pas untuk lapangan. Apalagi dua sekolah gitu. Sebenarnya kalau untuk lapangan itu memang masih kurang. Dikarenakan kan di sini ada dua sekolah dan itu berdekatannya dengan
di sekolah tersebut ialah mengenai lapangan olahraganya yang cukup sempit dan juga permukaan tanahnya yang tidak terlalu rata, sehingga ini bisa saja mengakibatkan cedera kepada anak murid ketika mereka melakukan pembelajaran olahraga. Bukan hanya itu saja, lapangannya ini juga digunakan sebagai lahan parkir para guru dan juga orang tua para siswa, sehingga ini juga makin mempersempit luas dari lapangan tersebut apabila ingin digunakan ketika pembelajaran olahraga berlangsung. Nah, sekolah yang kami teliti ini ternyata sekolahnya itu bersampingan dengan sekolah negeri lainnya, yang dimana sekolah kami ini adalah sekolah negeri 57 dan depannya itu ada sekolah negeri 58, sehingga lapangan yang digunakan itu harus saling bergantian antara sekolah. Nah, akibat itu juga para guru juga cukup sulit untuk mengatur bagaimana pembelajaran olahraga apabila ada kejadian bentrok ketemu antara kelas lain yang ada di sekolah 57 dengan sekolah 58, sehingga ini menambah permasalahan mengenai prasarana yang disediakan oleh pihak sekolah, yaitu lapangan. Nah, kendala yang kedua, kami menemukan kekurangan beberapa alat seperti untuk peluru. Nah, alatnya itu belum memadai. Nah, untuk mengatasinya, kami memodifikasi alat dengan bahan sederhana dan memanfaatkan perlengkapan yang ada. Jadi dengan begitu, kegiatan olahraga itu tetap berjalan dan aman dan bermakna bagi siswa. Kendala yang ketiga, kami menemukan bahwa ruang penyimpanan peralatan olahraga masih disimpan dalam ruang terbuka, di perpustakaan, dan seterusnya. Sebagai solusi, kami mengusulkan bahwa kita dalam peralatan ini dalam keadaan yang tertutup, yang aman, dan mengusulkan pembangunan ruang penyimpanan khusus agar tetap aman dan siap digunakan. Kendala yang keempat, kami menemukan bahwa setiap siswa itu pasti memiliki potensi ataupun kelebihan dan kekurangan dalam fisiknya. Ada siswa yang lemah dalam fisik dan juga ada siswa yang kuat nih dalam fisiknya. Sehingga kami menyarankan kepada gurunya untuk melakukan pembelajaran kooperatif yang dimana siswa yang memiliki fisik yang lebih kuat dibagi menjadi kelompok berbeda, dan juga siswa yang memiliki fisik yang lemah dibagi juga ke dalam kelompok yang berbeda sesuai dengan intensitas dan juga kemampuan fisik mereka. Misalnya, dalam proses pembelajaran berlari, anak yang memiliki tingkat intensitas kekuatan tubuh yang baik akan mendapatkan jarak lari ataupun jarak tempuh yang lebih jauh ketimbang dengan anak-anak yang memiliki potensi fisik yang lebih lemah. Yang terakhir, selain faktor prasarana dan juga prasarana, kendala lain yang kami temukan adalah rendahnya motivasi dari para siswa, di mana kami menemukan ada beberapa siswa yang masih merasa malu-malu, takut kalah, dan juga jarang melakukan aktivitas fisik lainnya. Nah, akibatnya pembelajaran itu jauh lebih kurang interaktif. Nah, adapun solusi yang dapat kami tawarkan adalah di mana para guru itu harus menciptakan pembelajaran olahraga yang interaktif, variatif, kolaboratif, dan juga sangat berinovasi, sehingga membuat para siswa menjadi bersemangat untuk melakukan olahraga. Baik, mungkin sekian dari kegiatan riset yang telah kami lakukan di SD Negeri 0600857. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.